Om Swastiastu. Sampai saat ini teologi Hindu masih dipandang sebelah mata bagi beberapa orang, karena kerap memunculkan berbagai pertanyaan yang sukar untuk dijawab. Seperti pernyataan Egy Sujana di forum ilmiah di sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Oktober 2017. Ia mengatakan bahwa ini kita lihat ajaran non-Islam yang konsep ketuhannya tidak esa, seperti Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, dan Buddha tidak ketahui konsep ketuhanannya. Maka secara objektif dan sistematis dibandingkan dengan sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, ini bertentangan. Walaupun dalam hal ini ia mengatakan berjuang untuk toleransi, namun untuk poin tertentu masih saja ada yang memahami Hindu sebagai politeisme, yaitu bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan. Benarkah anggapan ini? Mengingat Trimurti adalah sosok pribadi yang berjumlah 3 kepribadian berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda, sifat yang berbeda, kehebatan yang berbeda, alam yang berbeda, pengikut yang berbeda, bahkan ketiganya sering bertempur satu sama lain. Benarkah mereka adalah Tuhan yang satu? Kira-kira kalau pertanyaan semacam ini dilontarkan kepada kita sebagai pemeluk agama Hindu, bukti apa yang bisa kita kemukakan untuk memperjelas keesaan Yang Widi? Atau justru kita juga percaya bahwa ada Siwa, Brahma, dan Wisnu adalah sosok yang benar-benar Tuhan yang berbeda-beda? Itu artinya kita percaya Hindu memiliki banyak Tuhan. Sebagai bahan kajian kita bersama melalui video ini, saya akan mencoba menyuguhkan beberapa referensi dan penjelasan yang ilmiah berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu saya berharap video ini diperhatikan dengan seksama dan disimak sampai habis, agar pemahaman yang diterima utuh dan bisa dimengerti. Om Awignamastu Namacidam, Om Anabhadrah Kertawayantu Viswata. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Pernahkah kita memperhatikan sebuah film di sebuah televisi atau bioskop? Terkadang ada aktor yang sama memerankan berbagai peran di berbagai film, atau bahkan satu aktor memerankan banyak peran di dalam satu film. Kita sangat tahu bahwa yang memerankan adegan film itu adalah orang yang sama, namun berakting dengan cara yang berbeda-beda. Dunia ini tidak ada bedanya dengan panggung seperti itu. Saat seorang aktor dapat berperan dengan cara yang berbeda dari aslinya, bagaimana dengan Tuhan? Apakah dengan mengambil peran yang banyak tidak bisa dilakukan oleh satu aktor? Apakah dengan mengambil peran sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa tidak bisa dilakukan oleh satu Tuhan? Kira-kira ini bisa dijadikan contoh kecil walaupun tidak mewakili keseluruhannya. Tuhan sejatinya tidak bisa dipahami dengan indria-indria kita yang kasar, apalagi bagi kita yang terikat dengan berbagai kenikmatan duniawi. Beliau rohani sepenuhnya. Karena itu, untuk benar-benar memahami sekelumit tentang Tuhan, kita harus benar-benar berkualifikasi. Berkenaan dengan hal ini, mari kita dengarkan bagaimana Tuhan sendiri berbicara tentang dirinya. Avyakta yaktim avanam manyatima ma'abudaya Parambhavam ajananto mama vyayam anutamam Naham prakasa sarvasya yogamaya samavrita Muhudayam na bijanati lokamama jamavyayam Vedaham samatitani vartamanani charjuna Bhavishyani chabutan mamat vedana kasyana Icharvisya samutena dvandva mohena bharata Sarva bhutani samohan sargiyanti parantapa Yesam tvanta gatam papam janam punya karmanam Tidvandva moha nirmakta bhajanti mam drida vrata Jara marana mokshaya mama sritya jayanti te Di brahma ja dvidu krichnam adhyatmam karma chakinam Shadi buta di devam mama sadiyajam chaye vidu Prayana kale pichamam teviduryute cetasha. Orang yang kurang cerdas tidak mengenal diriku secara sempurna, menganggap bahwa dulu aku, Tuhan yang Maha Esa, tidak pernah berwujud dan sekarang aku sudah berwujud.
Oleh karena pengetahuan mereka sangat kurang, mereka tidak mengenal sifatku yang lebih tinggi, yang tidak dapat dimusnahkan dan bersifat maha kuasa. Aku tidak pernah terwujud bagi orang yang bodoh. Bagi mereka aku ditutupi oleh kekuatan dalam diriku. Karena itu mereka tidak mengetahui bahwa aku tidak dilahirkan dan tidak pernah gagal. Sebagai Tuhan Yang Maha Esa, aku mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masa lampau, segala sesuatu yang terjadi sekarang, dan segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Aku juga mengenal semua makhluk hidup, namun tiada seorang pun yang mengenal diriku. Semua makhluk hidup dilahirkan di dalam khayalan dan dibingungkan oleh hal-hal relatif yang timbul dari keinginan dan rasa benci. Orang yang sudah bertindak dengan cara yang saleh dalam penjelmaan-penjelmaan yang lalu, dalam hidup ini, dan dosanya dihilangkan sepenuhnya, dibebaskan dari hal-hal relatif berupa khayalan, dan mereka menekuni bakti kepadaku dengan ketabahan hati. Orang cerdas sedang berusaha mencapai pembebasan dari usia tua dan kematian, berlindung kepadaku. Mereka sungguh-sungguh Brahman, karena mereka mengetahui sepenuhnya segala sesuatu tentang kegiatan rohani yang melampaui hal-hal duniawi. Orang yang sadar sepenuhnya, yang mengenal diriku yang maha kuasa sebagai prinsip yang mengendalikan manifestasi material, para dewa dan segala cara korban suci, dapat mengerti dan mengenalku sebagai Tuhan Yang Maha Esa, bahkan pada saat meninggal dunia sekalipun. Bhagavad Gita bab 7 sloka 24-30. Kata tidak dapat dimusnahkan dan bersifat maha kuasa pada ayat di atas sangat bermakna. Terkadang kita membuat definisi maha kuasa ditakar dengan pola pikir pribadi kita, sehingga terkesan dibatasi. Karena itu sering muncul pernyataan jika Tuhan satu, mengapa beliau perlu mengambil wujud seperti Brahma, Wisnu, dan Siwa? Bahkan kalau mereka adalah Tuhan Yang Maha Esa sendiri, mengapa sering bertikai satu sama lain? Kalau kita jawab bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa, beliau bebas melakukan apapun, sebenarnya sudah terjawab pertanyaan tersebut. Tetapi setiap kegiatan tentu mempunyai maksud dan tujuan, dan secara khusus Tuhan telah menyampaikan tujuannya. Kembali lagi pada sloka yang menjelaskan bahwa Tuhan mengetahui masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Beliau mengenal semua makhluk hidup, tetapi makhluk hidup tidak mengenal dirinya. Aku tidak terwujud bagi orang yang kurang cerdas. Aku ditutupi oleh tenaga dalam milikku. Karena itu mereka tidak mengenal bahwa aku tidak pernah dilahirkan dan bersifat kekal. Tuhan telah memahami bagaimana mentalitas seseorang dari berbagai situasi masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan beliau memahami satu persatu setiap jiwa. Karena itu beliau melalui ekspansinya menumbuh kembangkan ikatan dan kecerdasan individu, melalui pergaulan dengan berbagai ekspansi Tuhan yang ia sukai. Karena itu setiap jiwa memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda, sehingga Tuhan memberikan dirinya dikenal sesuai tingkat kecerdasannya dan berangsur-angsur disucikan. Itulah tujuan Vyasadeva menulis Purana-Purana dan Itihasa. Karena ia juga mengetahui di zaman kali nanti seseorang akan sulit mengerti Caturveda. Karena itu untuk menggugah ketertarikan orang-orang di zaman kali, seorang harus mendengarkan berkat dari sifat rohani dan kegiatan rohani Tuhan dalam bentuk cerita, dan itu sangat efektif. Brahma, Wisnu, dan Siwa adalah Tuhan yang mengambil tugas berbeda-beda, sebagai pencipta, sebagai pemelihara, dan sebagai pelebur. Terkadang ada pertentangan dan pertempuran hebat di antara ketiganya. Semuanya memiliki tujuan yang tidak terlepas dari memberikan berkat kepada para orang-orang saleh dan hukuman bagi orang-orang yang jahat, memberikan contoh dan memperlihatkan kekuatan yang tidak terhingga. Semua hal ini kalau dilihat dari sudut pandang spiritual akan sangat mengagumkan. Bagaimana Tuhan dalam setiap tindakannya tidak pernah ada hal yang tidak ada maksudnya. Semuanya untuk mengabulkan permohonan pemujanya dan menghukum orang yang iri padanya. Seperti dalam Siwa Purana dijelaskan, bagaimana Dewa Siwa yang menciptakan Siwa Lingga yang bercahaya, yang tak berujung dan tak berpangkal dengan kekuatannya pada saat pertempuran antara Brahma dan Wisnu. Memberikan kita manfaat dengan memuja Siwa Lingam, kita akan dipermudahkan untuk menginsapi Siwa. Beliau juga memaklumkan hari itu sebagai hari yang paling beliau cintai, yaitu Siwaratri. Dan bisa kita lihat, hari suci ini benar-benar menganugerahkan berkat Siwa. Ketiganya saling bergantian, menunjukkan kekuatan yang tidak terhingga. Demikianlah semestinya Tuhan yang bergelar Maha Kuasa.
Kita tidak dapat membatasi kemahakuasaannya dengan pikiran kita pribadi. Ada hal-hal di luar nalar kita, di luar otak kita yang kecil, yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena itu walaupun beliau memenuhi seluruh alam semesta dengan perbanyakannya dan kekuatannya, beliau tetap satu, sebagai yang tidak dilahirkan dan bersifat kekal. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, Om Santi, 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 Om.